alhamdulillah terus kami berdua mencari nama yang kira-kira yang pas, kira-kira apa itu. Alhamdulillah dapat kira-kira ikon kota Semarang itu sejarahnya itu yang paling terkenal itu apa, kan ada macam-macam itu, ada apa, kota lama ini atau bentuk atau yang mana ya. Kebetulan kok tersirat di pikiran itu langsung Lawang Sewu. Itu kan ikon kota Semarang yang sangat terkenal. Ya, mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi bersama channel Kendil Ireng dan Padepokan Lawang Sewu. Malam ini kita akan hajar sesepuhnya daripada Padepokan Lawang Sewu. Ya, gimana ini ceritanya kok bisa padepokannya bisa dinamakan Padepokan Lawang Sewu gitu. Kita akan tanya-tanya sejarah daripada berdirinya Padepokan Lawang Sewu kepada Bapak Agus. Perkenalkan dulu Pak Agus, monggo kepada pemirsa. Siapa sebenarnya jenengan itu kok? Nama saya Agus Siswoyo. Saya asli orang Kudu, ini kelahiran Kudu, Genuk, Semarang. Tapi sekarang saya bertempat tinggal di Karangroto, ikut istri saya. Sudah gitu, perkenalannya. Kayaknya grogi ini Pak. Cerita aja dulu aja dimulai ini. Kok perjalanan spiritual panjenengan kok tahu-tahu kok bisa muncul dan ikut dalam amaliyah ini atau ikut kepada Yai gitu. Bagaimana awal mula perjalanan panjenengan? Dulu saya pernah belajar di Hikmah. Kemudian saya mengenal Thorkah sebetulnya sudah dari kecil. Nenek saya juga pengikut Thorkah TGN, tapi dari jalur menur. Terus sebelum saya masuk ke ini Yai Nur ini, saya sudah mengenal masuk di Thorkah TGN di daerah sekitar sini juga. Saya juga izin sama guru saya Hikmah dulu. Kemudian beliau mengizinkan saya ikut berthariqah. Kemudian setelah saya setahun mengikuti thariqah TGN yang saya ikuti daerah sini itu. Kemudian itu dulu saya bermimpi ada sesosok, saya waktu itu belum kenal siapa beliau. Terus waktu mimpi itu wujudnya apa Pak? Apa cewek cantik, apa seorang yang berjubah putih kan gitu kan? Ya biasa, umurnya lebih muda dari saya sedikit. Terus pakaiannya waktu itu? Enggak terlalu besar, cara perawakannya ya sebesar Yai. Kalau sekarang sudah tahu, dulunya cuma saya belum tahu. Waktu itu saya bertemu beliau itu, saya ditawarin, kamu mau jadi orang yang bisa apa itu membantu atau menyembuhkan orang? Ya, saya bilang saya mau, tapi kalau saya bisa melihat barang gaib. Waktu itu hanya digini kan, gitu ya. Itu saya langsung bisa melihat gaib-gaib itu, jin-jin atau apa ini itu. Tapi kejadian itu di dalam mimpi. Dalam mimpi. Tapi jenengan tidak tahu bahwa siapa yang ditemui waktu itu. Belum tahu. Terus saya itu kalau mau nih terus ditransfer energi itu. Ya, beliau mengeluarkan gitu besar energi gini. Warna putih terus, apa putih, cahaya gitu. Cahaya besar seperti Naruto gitu ya. Itu Sharingan atau apa itu yang besar gini. Kebanyakan nonton film Naruto juga ini katanya. Terus saat tangkap itu di jari-jari itu hanya cahayanya dilirit kecil-kecil karo jari-jari saya itu saat tangkap itu. Terus saya
bangun itu, kalau saya berpikir ini kalau guru hikmah saya, bukan, soalnya guru hikmah saya itu lebih tua, sekitar umur 60-70. Soalnya ini agak lebih muda. Kalau guru TGN saya yang bukan ini, waktu itu arahnya itu saya diajak jalan ke arah timur. Di dalam mimpi itu. Dalam mimpi itu arah timur. Tapi ingat nggak waktu itu jenengan jalan ke arah timur itu kira-kira di daerah mana gitu? Perasaan kan, ada perasaan kan. Apa di daerah Demak, apa di daerah Kudus, apa di Tuban, apa di Surabaya, kan demikian. Itu arahnya Kudus, pokoknya masih jalan ke timur terus. Oh, masih jalan ke timur. Tapi cuma tempatnya di mana saya belum tahu. Belum paham. Terus kemudian saya waktu itu buka Facebook, cerita tentang Sang Kiai itu. Terus kemudian saya baca itu kisah Sang Kiai itu sampai 2 hari 2 malam itu. Sampai seri 68, itu kan serinya sampai 88 atau berapa itu. Saya baru dapat 68 itu 2 hari 2 malam itu, sambil kerja. Saya baca terus itu. Kan itu dulu saya kan security itu, jaga sambil baca itu. Terus, jadi lebih banyak waktu untuk bisa baca gitu kan. Baca, ya. Paling kalau ada mobil masuk ya nggak tahu gitu. Masuk aja gitu kan, sambil baca gitu kan. Tahu-tahu bosnya Pak. Terus kemudian saya tanya-tanya inbox sama Gus Sobi itu corona, istilahnya itu aliran apa, thorikohnya apa. Kemudian saya inbox sama Gus Sobi untuk bisa masuk ke thorikohnya yang sekarang ini yang saya ikuti. Tapi saya bercita kalau saya sudah masuk thorikoh yang TGN jalur Meranggen ini. Beliau menjawab, di situ juga nggak apa-apa, bagus itu. Jalurnya kan Yai Muslim Meranggen itu. Beliau juga apa bilangnya itu. Tapi dulu waktu di thorikoh yang lama jenengan sudah talqim beat belum? Sudah, berarti sudah dikasih sikiran beat talqim juga. Ya, 1 tahun persis itu. Terus saya ketemu yang setelah menemukan yang sekarang itu, waktu mau pindah izin enggak, pamitan enggak sama guru atau badal atau perwakilan? Kalau itu saya enggak pamit, mungkin nggak bisa takut, nggak pamit, takut soalnya. Loh, sekelas security kok, masuk pamit gitu aja nggak berani gitu loh. Kan mau berbuat baik, niat baik itu kan harus dijalani dengan baik juga kan. Ya kurang tahu, intinya saya mau izin pindah itu takut. Terus setelah pindah, kemudian itu awal-awal itu saya mencari grup-grup yang di Facebook yang berhubungan dengan ini thorikohnya Yai Nur ini. Kebetulan saya ketemu halaman Sang Kiai itu. Ternyata itu yang mengampu itu anak muda, Mas Ahmad dari Bogor. Orangnya masih muda. Terus saya bilang disambungkan untuk bisa masuk thorikoh ini. Tapi saya sudah thorikoh, apa bisa? Beliau bilang bisa, nggak apa-apa. Dia dulunya juga bahkan masuk 3 thorikoh dari Suralaya, Singaparna, sama di Surabaya itu, ke dinding itu. Jadi nggak apa-apa, maksudnya nggak ada efek atau gimana. Terus ya itu saya minta disambungkan di Semarang. Terus ketemu sama alhamdulillah di Semarang saya disambungkan pertama kali itu Mas Zuli Kurniawan. Kemudian oleh beliau Mas Zuli saya disambungkan ke Mas Trion. Malah dekat ternyata. Ternyata rumahnya hanya sekitar 5 kilo dekat dari rumah saya. Nah, terus perjalanan waktu sampai punya mendirikan Majelis Aryadoh yang di Semarang ini kan bareng-bareng. Terus sekarang kok sampai mendirikan padepokan, punya padepokan sendiri yang namanya Padepokan Lawang Sewu. Kenapa kok padepokannya itu
namanya Lawang Sewu? Kenapa tidak Lawang 9 aja, apa Lawang 1 aja begitu? Apa itu yang menginspirasi panjenengan untuk memberikan nama sebuah padepokan itu? Itu setiap majelisan, setiap minggu itu kan sering berpindah-pindah. Iya. Sering berpindah karena situasi dan kondisi kemarin itu kan ada COVID itu kan, jadi agak Ya, kesulitan ya, kesulitan ada beberapa untuk tempat yang tempat harus izin atau tidak diizinkan sama lingkungan begitu ya. Kemudian alhamdulillah saya punya tanah sedikit ini, saya wakafkan untuk pendirian majelis. Saya tawarkan kepada Mas Triano sebagai ketua di Majelis Semarang. Saya suruh untuk survei. Waktu itu juga ada yang nawarin yang lain di daerah Meranggen masuk itu. Tapi beliau memilih di tempat ini di ACC, alhamdulillah. Kemudian dirintislah untuk pembangunan. Waktu itu saya imbau Kiai untuk memberi nama. Diberi namalah Arianto ini. Kemudian, artinya apa itu Arianto itu, Pak? Mengintrospeksi diri. Jadi Arianto itu kan mencari apa tuh? Jati diri kebatinan itu lewat Arianto, lewat lelaku. Kemudian saya terus bikinlah channel YouTube Padepokan Arianto. Setelah berjalan ke sini-sini, saya ketemu Padepokan Sabu Jagat itu kalau bisa ya dipisahkan, jangan dicampur antara nama majelis dengan padepokan. Terus? Kemudian saya konsultasi dengan Mas Triano, dan beliau sangat setuju. Sebetulnya beliau mau komplain sama saya, tapi mungkin nggak enak waktunya atau kurang pas, jadi dibiarkan dulu lah, biar belajar sesuai dengan keadaan. Ya alhamdulillah. Terus kami berdua mencari nama yang kira-kira yang pas, kira-kira apa itu. Itu alhamdulillah dapat. Kira-kira ikon kota Semarang itu sejarahnya itu yang paling terkenal itu apa? Kan ada macam-macam itu. Ada apa? Kota Lama ini atau Lendo atau yang mana lah. Kebetulan kok tersirat di pikiran itu langsung Lawang Sewu. Itu kan ikon kota Semarang yang sangat terkenal. Ya, mudah-mudahan bisa berkembang, bisa bermanfaat untuk wilayah Semarang dan sekitarnya. Ternyata nama Padepokan Lawang Sewu itu terinspirasi daripada ikon atau salah satu tempat wisata peninggalan sejarah yang ada di kota Semarang. Semarang itu terkenal dengan beberapa itemnya, yaitu termasuknya Lawang Sewu, ada Simpang 5, ada Gereja Bledug gitu. Nah, itu salah satunya itu. Jadi Pak Agus ini terinspirasi dengan ikon Lawang Sewu. Nah, sebenarnya Pak Agus ini tahu enggak sejarahnya Lawang Sewu? Kok sampai memberi nama Lawang Sewu ini? Coba kalau sejarah aslinya saya kurang tahu. Ya, dikasih penjelasan sedikit pemirsa biar saya buka tidak penasaran. Google itu ternyata itu dulunya stasiun. Oh, dulunya stasiun. Stasiun kereta api. Terus karena sudah tidak dipakai, kemudian dijadikan untuk museum gitu. Tapi apakah benar gedung itu lawang? Lawang itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesianya itu pintu. Itu ada enggak sejumlah 1000? Atau karena apa gitu? Ataukah bagaimana kok bisa dinamakan? Sewu itu kan 1000. Sewu itu bahasa Jawa, lawang itu bahasa Jawa. Lawang Sewu berarti artinya kan pintu 1000 gitu. Yang saya ketahui itu karena itu pintu sama daun jendelanya itu banyak, jadi banyak nggak terhitung, jadi orang Jawa itu mengatakan ya lebih mudahnya sewu saking akeh kan. Oh, begitu. Sebetulnya nggak ada 1000. Nggak ada sebenarnya ya. Hanya mungkin saking banyaknya
kayak kelabang 1000 itu kakinya kan juga nggak ada Nggak 1000. Cuma kakinya saking banyaknya lah. Orang Jawa itu sering mencari yang mudah-mudah untuk mudah diingat, ingat, mudah dipahami. Jawa. Gitu kan. Nah begitu perjalanan kita podcast bersama sesepuh atau ketua dari Padepokan Lawang Sewu. Ternyata dia bisa berpindah thariqah itu dikarenakan terinspirasi membaca dari kisah sang kiai. Dan nama padepokannya terinspirasi dari ikon yang ada di Kota Semarang. Bagi teman-teman, saudara-saudara sekalian yang menonton channel ini, yaitu channel Kendel Ireng ataupun Padepokan Lawang Sewu, kalau lewat ke Semarang, silahkan mampir ke Padepokan atau ke Lawang Sewu. Itu sejarah masa lalu yang kita harus ingat bahwa di Semarang ada sejarah yang unik dulu waktu masa penjajahan Belanda. Demikian dari kami, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.